Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Bu Nurul. Kali ini kita mau belajar tentang sensor ultrasonik sebagai pemanfaatan IoT bagi manusia. Pernah mendengar kata-kata IoT atau baru pertama kali ini? Pernah nggak kalian menjumpai teknologi seperti gambar berikut? Waktu kalian ke mall itu kan ada pintu dibuka, ditutup secara otomatis ya kalau kalian lewat. Kemudian sekarang itu lagi marak-maraknya tilang elektronik. Kalau kalian nggak pakai sabuk pengaman atau nggak pakai helm, itu sudah otomatis terdeteksi. Nah, itu pemanfaatan IoT. Ini juga pemanfaatan IoT. Nah, menurut kalian gimana cara kerjanya? Kok bisa? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sensor ultrasonik, kita mau belajar dulu apa itu IoT. Jadi IoT merupakan konsep di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisi data dari jaringan untuk membantu kebutuhan manusia. IoT itu kan Internet of Things. Things itu kan sesuatu barang-barang. Nah, sesuatu itu dibantu oleh Internet of Things. Nah, ceritanya gitu. Jadi di sini ada gambar pemanfaatan IoT. Kalian pernah lihat smart home? Smart home ada yang misalnya pintu tertutup otomatis, gerbangnya terbuka otomatis, ada lampu mati otomatis. Nah, itu pemanfaatan IoT. Kemudian ada juga di rumah sakit sekarang menggunakan IoT, di industri juga sudah banyak. Nah, nanti kan kita akan belajar pemanfaatan IoT tersebut. Nah, komponen yang paling penting di IoT itu namanya sensor. Jadi IoT itu dibantu oleh sensor. Sensor merupakan alat yang berfungsi untuk mendeteksi sesuatu. Ada berbagai macam sensor. Ada sensor cahaya, ada temperatur, ada sentuhan, gerak, kelembapan, ada sensor asap, ada sensor alkohol, ada detak jantung. Nah, yang akan kita pelajari itu sensor ultrasonik. Pemanfaatan IoT ini tergantung dari kebutuhannya, sensor apa yang digunakan. Nih ya contoh-contohnya. Oke, untuk gelombang ultrasonik, nah ini dimanfaatkan oleh sensor ultrasonik itu sendiri. Kalian SMP mungkin pernah mendengar tentang atau mempelajari tentang gelombang ultrasonik. Masih ingat? Gelombang ultrasonik itu gelombang suara dengan frekuensi di atas batas pendengaran manusia, yaitu di atas 20.000 Hz. Gelombang ini, ini gelombang yang dimanfaatkan oleh Internet of Things tadi. Gimana cara kerjanya? Nah, ini. Jadi, gelombang ultrasonik itu biasa dimanfaatkan oleh kelelawar atau lumba-lumba. Nah, ini ada transmitter, di sini ada receiver. Nah, di transmitter ini ada gelombang yang masuk kemudian dipantulkan oleh objek. Nah, kemudian dipantulkan lagi nih ke sini sehingga sampai ke receiver. Untuk lebih jelasnya ada video animasi seperti berikut. Nah, ini ya, pertamanya gelombang akan mentransmisikan sensor nih mentransmisikan gelombang dan dipantulkan pada objek di depannya. Kemudian gelombang tersebut akan kembali dan diterima oleh receiver. Nah, dengan menggunakan rumus jarak sama dengan waktu kali kecepatan, nah di sini kan jaraknya itu jarak objek dengan sensor. Nah, sehingga kita tahu bahwa kecepatan gelombang suara itu kecepatannya kan 343 meter per sekon. Nah, kita tinggal mencari waktu yang dibutuhkan gelombang untuk mencapai objek. Karena tadi kan jaraknya udah ketemu. Tapi jarak di sini kan ini jarak bolak-balik. Nah, sedangkan di sensor ini kita cuma satu kali jarak aja. Jadi rumusnya itu dibagi 2. Sehingga nanti ketemulah rumus yang baru. Yaitu, karena udah dibagi 2 tadi, jarak sama dengan waktu kali kecepatan dibagi 2. Dimana nanti satuannya itu tergantung dari kebutuhan. Nah, karena
sensor ultrasonik itu kecepatannya adalah satuannya itu ini. Nah, gitu ya. Atau dijadikan sentimeter boleh, sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau penggunaan di IPA sendiri itu tadi eksperimen jarak bisa, kemudian hindari tabrakan. Kalian pernah melihat mobil kalau misal parkir itu kan kalau mundur-mundur itu ada suara. Nah, itu juga memanfaatkan sensor ultrasonik. Kemudian kita bisa menggunakan pengukuran volume pada saat di laboratorium itu kan kita mengukur volume tertentu. Nah, saat volume mencapai tertentu itu kita bisa dideteksi dengan sensor ultrasonik. Oke, kemudian nih manfaat sensor ultrasonik di kehidupan manusia itu sudah banyak sekali. Salah satunya di bidang kesehatan ada USG. Kalau ibu-ibu hamil itu sudah memanfaatkan USG. Nah, coba sekarang kalian cari manfaat sensor ultrasonik di bidang yang lain. Ada di bidang industri, di bidang pertanian, ada di bidang militer, sama bidang otomotif. Nah, kalian cari atau kalian punya referensi lain di bidang apa? Silahkan ditambahkan. Kemudian kalian sajikan jawabannya di dalam tabel. Jadi di sini tadi ada nomor 1 misalnya bidang pertanian, apa aja tuh? Kemudian di sini ditaruh gambarnya. Paham? Nah, ini yang kalian kumpulkan menjadi tugas pertama. Nah, untuk selanjutnya kita mau membahas gimana kok bisa cara kerjanya. Jadi tadi ya sensor ultrasonik kita akan belajar cara membuatnya sendiri dengan menggunakan apa coba. Nah, nanti kita akan bahas setelah video berikut. Jadi ini kita menggunakan Arduino Nano Seed Block. Kemudian kita ada 2 kabel RJ11. Kita menggunakan kabel USB tipe A ya, yang kayak gini nih. Kemudian di sini ada buzzer, kita menggunakan buzzer. Kemudian kita menggunakan sensor ultrasoniknya. Pertama-tama kita pasangkan Arduino Seed Block dengan kabel USB tipe A. Nah, seperti ini. Kabel RJ11 yang pertama dipasangkan pada sensor ultrasonik. Kabel RJ11 yang satunya dipasangkan dengan buzzer. Kalau sudah, kemudian kabelnya yang tadi sensor ultrasonik dipasangkan ke dalam port D3 D4. Nah, yang ini. Untuk yang kabel buzzer ke port D5 atau terserah di antara D5 sampai D9. Kemudian untuk kabel USB dihubungkan ke laptop untuk mengkonfigurasi software. Oke, pertama-tama kita install dulu aplikasi Mblox. Setelah diinstal, kalian bisa dibuka aplikasi Mblox-nya. Akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, tetapi di sini belum terkonek dengan Arduino Nano. Nah, caranya adalah di sebelah sini ada device, sprite, sama background. Kalian pilih yang device, kemudian tambah add ya. Nah, add, kemudian tulis nano. Nah, nano di sini nanti ada Arduino Nano All ini. Nah, kalian klik, kemudian kalian tambahan OK. Nah, kalau kalian sudah pilih OK, nanti akan muncul di sini. Karena saya sudah menambahkan, di sini sudah muncul. Nah, Arduino Nano di sini. Di sini ada berbagai macam perintah ya. Jadi yang pertama adalah
event. Nah, ini adalah untuk memberikan perintah apa yang akan dilakukan. Jadi pertama event, kemudian drag when Arduino starts up. Nah, di sini di drag sini, kemudian ke control. Nah, ke control ini kita pilih forever masuk ke sini ya, di bawahnya when Arduino starts up. Kemudian kita pilih if else. Nah, if else ini untuk pengkondisian, jika maka. Nah, if else ini ditaruh di tengah-tengahnya forever. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah mendapatkan perintah ya, kemudian kita pilih operators ya, operators kita pilih kurang dari 50. Nah, ini yang sini kita masukkan ke dalam if. Nah, di sini. Oke, sudah. Kemudian kita masukkan kurang dari 50 ini, artinya 50 cm, karena kita mau mencoba yang dekat, berarti tidak sampai 50 cm, kita cobalah 5 cm ya. Jadi nanti si sensor itu akan berbunyi jika ada benda atau objek kurang dari 5 cm, begitu. Kemudian kita masuk ke, setelah operators ya, kita masuk ke sensing. Oke, di sensing ini ada read ultrasonic sensor trick pin. Nah, ini kita drag, kita masukkan ke sebelum kurang dari 5 cm. Oke, sudah masuk ke sini. Nah, angka ini adalah menunjukkan kabel sensor yang dihubungkan ke Arduino. Nah, di Arduino itu ada di D3 sama D4. Kita tulis angka 3 dan angka 4. Nah, kita masuk ke pin. Oke. Kemudian kita pilih set digital pin ya, set digital pin. Kita taruh di bawahnya if, kemudian satu lagi set digital pin ini masuk ke else. Nah, ke sini. Nah, selain menggerak ini, kalian juga bisa caranya di duplicate, klik kanan kemudian duplicate. Nah, setelah muncul duplicate kita pindahkan ke else, ini juga bisa. Oke, set digital pin ini kita masukkan angkanya berapa? Angkanya adalah angka kabel buzzernya. Misalnya angka buzzernya itu kan di Arduino itu saya meletakkan di D5, berarti tulis di D5. Kalau kalian Arduino-nya itu di D6 atau D7, sesuaikan aja sesuai dengan Arduino. Terus yang pertama ini kita pilih high dulu, kemudian yang bawah kita low. Bedanya apa? Bedanya adalah nanti kalau ada objek kurang dari 5 cm maka akan berbunyi seperti itu. Tetapi kalau di sini low dulu, ketika kurang dari 5 cm maka bunyinya bakal berhenti. Ini cuma kebalikan aja. Kemudian setelah itu kemudian kita pilih control. Oke. Di sini kita akan memasukkan delay. Oke, kita ini wait 1 second ini kita masukkan di bawahnya set digital pin. Sama yang satu juga kita duplicate, masukkan ke set digital pin yang kedua. Oke, kita sudah dapat ini ya, dari when Arduino start up, forever, if, else, wait. Nah, ini terserah kalian mau berapa second delaynya. Kita taruhlah 2 second. Nah, kalau sudah seperti ini sudah selesai. Pengkondisian ini sudah selesai. Kemudian kita connect-kan di pojok sini ada connect ya. Kalian connect. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah di sini kita centangkan show all connectable device. Ini
Di sini ada pilihan COM 6. Oke, kalau sudah connect, kita connect-kan ya. Sensor jika ada benda kurang dari 4 cm, maka sensornya akan bunyi. Sesuai kalau jarak, jadi kan tadi ditentuin berapa senti kalau harus nyalainnya gitu. Kurang dari tadi kayak ibuin kalau dilihatnya dari jarak ini dengan ini jaraknya bendanya gitu.